Halo, kita ketemu lagi dengan video pembelajaran kita dalam memahami Perjanjian Baru. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai surat kedua di dalam kumpulan surat yang disebut sebagai surat-surat penjara, yaitu surat Kolose, surat Filipi. Surat Filipi. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai pokok ajaran surat Filipi, maka kita akan membicarakan terlebih dahulu beberapa isu yang penting terkait dengan surat Filipi. Yang pertama adalah mengenai satu bagian di dalam surat Filipi yang seringkali menjadi sebuah isu, yaitu mengenai di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Di sana Rasul Paulus menceritakan mengenai karya Kristus, bagaimana dia mengosongkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib, dan bagaimana Tuhan mengangkat Kristus yang mati itu untuk ditinggikan dan dimuliakan, dan orang-orang percaya dan manusia satu kali akan bertekuk lutut di hadapan Kristus. Nah, kebanyakan ahli percaya bahwa bagian ini disebut sebagai ancient hymn atau nyanyian kuno mengenai Kristus. Dan kebanyakan ahli, walaupun mereka setuju dengan posisi ataupun dengan teori tadi bahwa bagian tersebut merupakan ancient hymn, tetapi pada akhirnya banyak ahli percaya bahwa untuk memahami teks tersebut kita harus memahaminya berdasarkan konteks daripada surat Filipi dan bukan berdasarkan bagaimana penggunaan hymn itu di dalam gereja mula-mula. Nah, jadi tentu para ahli ataupun seseorang bisa saja untuk membuat sebuah analisa, misalnya saja menggunakan form analisis untuk mencoba merekonstruksi bagaimana penggunaan nyanyian kuno mengenai Kristus dalam Filipi pasal yang kedua. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa memastikan akurasi daripada rekonstruksi tersebut. Itulah sebabnya jauh lebih baik memahami bagian tersebut sebagai bagian daripada surat Filipi dan memahaminya berdasarkan penggunaannya dalam konteks jemaat Filipi. Nah, yang kedua yang signifikan yang kita perlu bicarakan adalah mengenai tujuan. Nah, jadi sebelum kita bicarakan soal tujuan, sedikit kita perlu membicarakan lagi bahwa surat Filipi merupakan surat penjara. Artinya dituliskan ketika Rasul Paulus berada di penjara. Kemungkinan besar itu terjadi sekitar tahun 57 sampai dengan tahun 60-an. Dan surat Filipi ditulis di antara tahun-tahun tersebut. Dan apakah tujuan daripada Rasul Paulus menuliskan surat Filipi? Tentu untuk melihat tujuan daripada surat Filipi, kita bisa melihat berdasarkan beberapa aspek. Nah, jika kita melihat berdasarkan apa yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam surat Filipi, kita menemukan bahwa surat Filipi mirip sekali dengan surat yang dalam dunia kuno disebut sebagai surat pertemanan atau the letter of friendship. Nah, jadi surat pertemanan ini adalah surat yang biasa digunakan di dalam membangun sebuah relasi, dalam membangun sebuah komunikasi antara orang-orang yang memiliki hubungan baik. Nah, jelas sekali jikalau kita membaca surat Filipi, kelihatan sekali bahwa Rasul Paulus nampaknya dia menerima dukungan daripada jemaat Filipi, kemungkinan besar dukungan dalam bentuk uang ataupun bantuan lainnya. Dan Rasul Paulus menuliskan surat Filipi untuk merespons daripada bantuan tersebut. Itu adalah tujuan yang kita bisa lihat dalam surat Filipi. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa surat Filipi bukan hanya dituliskan sebagai surat yang menyatakan ekspresi terima kasih Rasul Paulus kepada bantuan jemaat Filipi, tapi ini juga merupakan surat pastoral yang menolong jemaat Filipi di dalam menjawab isu tertentu yang ada di dalam komunitas mereka. Nah, jikalau kita membaca surat Filipi, kita akan melihat bahwa Rasul Paulus menyoroti ada sekelompok orang dalam jemaat Filipi yang disebutnya sebagai orang-orang yang memelintir Injil, bahkan Rasul Paulus menyebut mereka sebagai anjing-anjing. Nah, tentu terminologi anjing digunakan untuk menggambarkan sikap daripada orang-orang memasukkan Injil yang bagi Rasul Paulus sangat menjijikan. Nah, itulah sebabnya dia memanggil dengan sebuah metafora yang sangat keras. Nah, jadi tujuan kedua Rasul Paulus menuliskan suratnya adalah dia hendak memberikan pastoral, dia hendak menolong jemaat di kota Filipi
di dalam menghadapi isu tertentu, khususnya terkait dengan berita Injil yang pernah diajarkan Rasul Paulus, tapi kemudian mendapatkan penjelasan yang berbeda, atau jemaat Filipi justru diperhadapkan dengan berita Injil yang lain yang Rasul Paulus tentang dengan sangat keras. Itulah dua tujuan yang kita bisa lihat di dalam surat Filipi. Dan hal yang lain yang perlu kita diskusikan adalah juga pokok ajaran daripada surat Filipi. Nah, waktu kita berbicara soal pokok ajaran surat Filipi, kita bisa melihat dari beberapa sudut. Yang pertama adalah dari aspek isu yang muncul dalam jemaat Filipi. Nah, kita melihat bahwa Injil itu menjadi salah satu pokok utama daripada ajaran Paulus di dalam jemaat Filipi. Dan kalau kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1, pasal 2, pasal yang ketiga, kita di sana akan mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang berpusatkan pada Kristus, pada karya Kristus, bagaimana Kristus telah mati, bagaimana Kristus telah bangkit bagi orang-orang percaya. Dan kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, bahwa kehidupan orang-orang percaya bergantung bukan hanya pada karya Kristus, tetapi pada hal-hal lain yang dianggap penting, misalnya saja ritual. Nah, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa berita Injil seperti itu adalah berita Injil yang palsu. Bahkan di dalam Filipi pasal yang ketiga, Rasul Paulus dia menegaskan bahwa dia rela meninggalkan segala sesuatu, dia menganggap segala sesuatu sebagai sampah. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran Injil yang dia terima dari Tuhan jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, dan kebenaran Injil yang dia terima dari Tuhan itu terkait dengan karya Kristus yang telah mati dan bangkit bagi setiap orang yang ada di dalam Dia. Dan pokok ajaran kedua yang juga signifikan di dalam surat Paulus adalah mengenai sukacita. Nah, sukacita dibicarakan Rasul Paulus, istilah tersebut dan nuansa sukacita dalam surat Filipi itu sangat kuat sekali disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, seolah-olah Rasul Paulus hendak menggambarkan melalui kehidupannya sendiri bahwa Injil yang benar selalu berbuahkan pada kehidupan yang benar. Bahwa Injil yang benar selalu melahirkan kehidupan yang penuh sukacita. Nah, Injil bahwa orang di dalam Tuhan tidak berarti bahwa dia tidak mengalami penderitaan, itu betul, karena Rasul Paulus sendiri waktu dia menuliskan surat Filipi dia dalam keadaan menderita, tapi Rasul Paulus memperlihatkan bahwa penderitaan di dalam kehidupan orang-orang percaya tidaklah membuat mereka kehilangan sukacita. Dan pokok ajaran ketiga yang signifikan dalam surat Filipi tentu saja adalah mengenai bagaimana orang-orang percaya harus hidup dalam kasih. Bagaimana orang-orang percaya harus menunjukkan kemurahan hati satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini Rasul Paulus memuji jemaat Filipi oleh karena mereka adalah jemaat yang bertumbuh dalam kasih. Memang jemaat Filipi pernah satu waktu memiliki pergumulan di dalam mereka memiliki respon yang tepat terhadap kondisi situasi orang lain yang menderita. Tapi Rasul Paulus melihat bahwa jemaat ini berubah menjadi jemaat yang penuh dengan kemurahan. Dan Rasul Paulus melalui tulisan-tulisannya dalam surat Filipi mengajarkan kepada orang-orang Kristen mengenai pentingnya kemurahan hati sebagai buah daripada keselamatan. Nah, itulah beberapa pokok ajaran yang signifikan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Dan kita bisa banyak belajar untuk boleh bukan hanya menikmati karya keselamatan Tuhan, tapi bagaimana menghidupi karya keselamatan Tuhan dalam dua bentuk, yaitu kehidupan yang penuh sukacita dan kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati. Tuhan memberkati pendengar sekalian.